Halo, udah on semua. Selamat pagi teman-teman yang di Facebook. Selamat pagi sahabat religi. Sebelum kita mulai acara, saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat religi semuanya, kembali lagi di podcast Raksi Semangat Konten Moderasi. Ya. Kembali lagi bersama saya Bayu Darmayana, bisa dipanggil Bayu. Saya adalah salah satu penyuluh di Denpasar Selatan. Dan tentu Bayu nggak sendiri hari ini teman-teman. Kita kedatangan narasumber import. Bisa diperkenalkan dirinya? Silakan Ibu. Oke. Perkenalkan, saya Lisa Octavia Permatasari Rarung, penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Ya, wilayah binaannya di mana sekarang Ibu Lisa? Saya wilayah binaannya di Denpasar Barat. Denpasar Barat. Ya. Itu udah dari kapan, Mbak Lisa? Mungkin kita sebelum ke topik kita ngobrol santai dulu ya. Dari jauh sebelumnya. Ya. Saya wilayah binaannya itu di Denpasar Barat sebelum jadi P3K sih. Non-PNS. Non-PNS sebelumnya. Memang di sana terus? Ya. Memang. Oke. Benar, Dan mulai diangkatnya baru-baru ini atau gimana? Mulai diangkatnya dari tahun 2020 berapa kita? 23 ya. Ya. Mungkin diceritain sedikit Mbak Lisa, apa sih suka dukanya menjadi penyuluh apalagi waktu itu kan kita sama ya, Bayu juga berangkatnya dari non PNS juga gitu. Apa sih suka dukanya? Karena saya yakin mungkin terkadang kan kita di waktu kita harus membagi, terus yang kedua bagaimana di masyarakat supaya kita bisa berdampak juga kayak gitu. Bisa diceritakan Mbak Lisa? Kalau mau dibilang suka duka tuh pasti semua pekerjaan punya suka duka ya. Sambil minum ya. Ya, silakan. Suka dukanya jadi penyuluh itu adalah yang pertama ada banyak tantangan, ya kan? Ada banyak tantangan yang mana kita harus belajar banyak hal sehingga kita bisa berbagi kepada khalayak ramai itu dengan dengan baik. Jadi kita sebagai penyuluh harus banyak belajar, sama seperti ini ketika kita mendengar tentang hal yang baru. Nah, hal yang baru itu yang harus kita pelajari baik-baik sehingga kita sebagai penyuluh kita menyampaikan informasinya itu akurat kepada masyarakat. Dan menarik juga ya, maksudnya selain akurat harus menarik, karena terkadang kita ketemu ketemu masyarakat tuh yang nggak ya melulu anak muda, kadang bisa anak-anak kan ya, kadang bisa juga yang ya maaf yang sudah usia lanjut kayak di. Jadi kita harus bagaimana cara kita untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak, kan beda metodenya, kepada remaja metodenya beda, kepada usia lanjut beda. Jadi sebagai penyuluh kita harus kreatif sehingga kita juga bisa selain materi kita diterima, kita juga bisa diterima oleh masyarakat. Setuju banget. Dan sesuai tema kita yang mau kita angkat di hari ini, mungkin ada yang tunggu sebentar, ada yang di share. Tema kita hari ini adalah pendidikan ekoteologi di usia dini. Usia dini. Di Bayu, sebelum ke tema itu mau tanya dulu Mbak Lisa, mungkin hal apa sih yang pernah diajarkan oleh orang tua ketika masih kecil dulu? Karena kan sebelum kita membahas ekoteologi ini, saya yakin leluhur kita, orang tua kita tuh sudah mengajarkan hal-hal baik gitu sejak kita kecil gitu, sehingga kita bisa ada di tempat ini. Ada nggak yang Mbak Lisa ingat zaman dulu, apa sih yang diajarin orang tua, ya mungkin di masyarakat atau apa yang diajarkan oleh orang tua berkaitan dengan tema kita ini, ekoteologi. Saya paling ingat sekali karena orang tua saya itu latar belakangnya adalah petani. Jadi saya diajarkan untuk bagaimana cara menanam pohon, ya kan? Pohon apa? Pohon cabai, pohon tomat gitu. Jadi saya diajarkan bagaimana sih cara menanam pohon dan mengapa harus
menanam pohon itu, mengapa harus, dan bagaimana cara merawat apa yang sudah kita tanam. Iya, iya. Seperti belajar menyiram Itu dan Mbak. memberi pupuk gitu. Itu yang diajarin sama orang tua. Setuju. Karena kalau zaman sekarang ya kita bisa lihat di Bali ini sawahnya juga sedikit ya, maksudnya sawah. Ya. Dulu Mbak Lisa di mana waktu masih sama orang tua tuh di daerah Saya mana? asalnya Manado, Sulawesi Utara. Oh, dari Sulawesi. Ya. Ya, kalau di Bali kan kita lihat sekarang lebih banyak villanya mungkin ya. Benar. Daripada pohonnya. Orang generasi sekarang tuh lebih tahu gimana makannya. Maksudnya yang dapat, anggap pohon tomat ya, tomatnya yang udah jadi, yang udah matang, yang siap dikonsumsi. Kayak gitu. Jadi bisa jadi mereka nggak tahu pohon tomat itu seperti apa gitu. Benar. Udah lihat di minimarket buah tomatnya aja gitu ya. Benar. Oke, kita langsung aja kita buka tadi peran pendidikan ekoteologi di usia dini. Menurut Mbak Lisa itu pendidikan ekoteologi di usia dini itu seperti apa sih, Mbak Lisa? Silakan di. Pendidikan ekoteologi di usia dini sebenarnya ini adalah satu materi yang sangat menarik untuk kita bahas pada zaman ini ya. Nah, pendidikan ekoteologi di usia dini itu sebenarnya adalah suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman anak-anak ya tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alam, serta nilai-nilai spiritual dan etika yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Jadi itu sebenarnya pendidikan ekoteologi di usia dini. Nah, usia dini itu usia seperti apa? Ada yang bilang bahwa usia dini itu adalah usia dari anak itu berumur 0 sampai 5 tahun, ada juga yang bilang 0 sampai 6 tahun. Itulah usia dini, di mana itu adalah usia emas bagi anak-anak. Apa golden age ya. Golden age. Nah, di usia itu mereka lebih cepat untuk menyerap otak mereka sedang berkembang dan lebih mudah untuk menyerap apa yang diajarkan. Lebih gampang meniru ya, lebih tepatnya ya. Benar. Jadi seperti itu pendidikan ekoteologi di usia dini, bagaimana kita sebagai penyuluh berperan aktif untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak sehingga mereka bisa memahami apa sih peran mereka di dalam pelestarian lingkungan. Oke. Kalau kita bisa contohin dalam hal-hal keseharian, apa kira-kira Mbak Lisa yang bisa kita lakuin? Misalnya dalam hal sehari-hari, contohnya membuang sampah sembarangan, ya kan anak-anak kan nggak ngerti. Habis mereka makan jajan, snack itu kan ada plastiknya itu kan, maksudnya nggak mengerti, jadi dibuang, ya kan, dibuang sembarangan. Apalagi kalau misalnya mereka ada dalam perjalanan, anak-anak kan biasa nggak mau sabaran kan, dibeliin permen sama orang tuanya, makan permen di atas motor, contohnya kan, buang sembarangan itu kertasnya. Jadi kita bisa ajarin, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan contoh-contoh. Contoh-contoh yang benar sederhana dan menurut saya itu berdampak sekali. Karena jujur anak-anak sekarang tuh malah ngerasa kadang kurang disiplin ya. Kadang kan habis makan sampahnya ya dibuang sembarangan. Bahkan sekarang kalau nggak salah teman-teman semua yang di Facebook di Kota Denpasar itu udah mulai menerapkan aturan yang mana itu namanya sampah organik, sampah non organik kayak gitu, atau sampah, dan keranjangnya pun udah berbeda sekarang kayak gitu. Jadi hal-hal yang memang jujur sejak usia dini udah kita tanamkan ya ekoteologi ini ya. Jadi usia dini mereka memang benar-benar diajarin, dan juga kalau sampah, kalau di sekolah kan sampah plastiknya ini di sini buangnya, sampah yang non organiknya di sini. Jadi anak-anak itu lebih gampang menyerap dan lebih gampang aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti itu. Oke, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara ekoteologi di usia dini, kalau di agama Hindu juga ada itu yang namanya Trihita Karana. Jadi itu para leluhur kita tuh sudah membagi bagaimana hubungan manusia dengan alam, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhannya sendiri. Kalau menurut Ibu Lisa, pendidikan ekoteologi menurut Kristiani itu seperti apa sih, Bu Lisa? Ya, di dalam
iman Kristen, pendidikan ekoteologi itu adalah sebenarnya suatu pendekatan pendidikan yang memadukan antara ekologi dan teologi Kristen. Nah, dasar teologisnya adalah di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya buka dulu ya. Silakan Kejadian, Bu, supaya nggak salah nanti ya. Supaya nggak salah. Kejadian pasal 1. Ya. Teman-teman yang lagi nyimak, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa sarapan juga. Jadi begini, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di sana dikatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ini berbicara tentang manusia diberi mandat untuk mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, kata di dalam Kejadian 1 ayat 28 situ ada dikatakan kata taklukkanlah itu. Nah, di situ ada kata emasnya di sana. Taklukkan itu dalam bahasa teks aslinya kan ditulis dari bahasa Ibrani. Artinya disebut kabes atau rada. Itu. Jadi taklukkanlah itu kabes atau rada. Itu memiliki arti yang pertama, menguasai. Jadi manusia diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi, ya kan? Manusia diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk menguasai bumi ini. Tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya dengan baik. Setuju banget. Nah, kemudian arti yang kedua adalah bagaimana manusia diberikan mandat untuk mengelola dan memelihara bumi ini. Manusia diberi mandat untuk mengelola dan memelihara bumi dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kata taklukkanlah itu menguasai dan mengelola, memelihara dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya saja mengambil hanya menikmati aja, ya kan? Ada kan yang hanya mau menikmati. Iya, benar banget. Ya kan? Tetapi dia tidak mau mengambil tanggung jawab itu untuk mengelola dan memelihara lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti jadi di sini dikatakan juga dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 di sana berbicara tentang bagaimana Tuhan, ya, Tuhanlah yang memiliki bumi dan segala isinya. Tuhan yang memiliki bumi dan segala isinya, dan manusia diberikan tanggung jawab untuk memeliharanya. Bahkan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dan pemelihara segala. Jadi dia adalah pencipta, Tuhan adalah pencipta, dan dia juga adalah yang memilikinya. Nah, dan kemudian manusia diberikan mandat untuk memelihara apa yang diciptakan itu. Nah, kalau dibilang mandat artinya adalah sebuah perintah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh manusia itu. Ya, kalau kita di dalam Hindu juga mungkin karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna ya. Kalau di Hindu kita punya Bayu Sabta Idep. Jadi Bayu itu tumbuhan itu memiliki nafas, memiliki hidup. Dia manusia tumbuhan cuma hidup. Sementara hewan itu dia punya nafsu. Bayu Sabto itu Sabto itu hewan, dia punya nafsu. Dan idepnya yang paling penting itu pikiran. Ya cuman manusia yang bisa, istilahnya kita yang punya idep, kita yang punya pikiran, ya sudah barang pasti kita yang harus, kayak kata Mbak Lisa tadi, bukan cuma menikmati ya, betul. Ya kita juga harus merawat. Bahkan kalau bisa ya kayak sekarang ini kita membuat terobosan baru, apa aja yang kita lakukan, kayak gitu, apa aja contohnya agar bisa merawat bumi ini ya, Mbak Lisa. Dan itu pun ya memang harus dimulai sejak dini ya. Harus dimulai diajarkan sejak dini karena supaya bisa juga dirasakan oleh keturunan-keturunan anak cucu kita. Kalau kita stop di kita aja, kita tidak mau mengajarkan anak-anak kita tentang keturunan kita tentang bagaimana merawat lingkungan dengan baik, bagaimana mengelola lingkungan dengan baik,
maka kalau kita tidak merawat dan setuju. mengolah, kita tidak akan pernah menerima hasilnya, Setuju sekali. hasil yang baik dari bumi itu sendiri. Oke. Dan bagaimana kita bukan menerima hasil yang positif, tetapi kita menerima hasil yang negatif, Negatif. ya seperti banjir, ya kan, kebakaran, Sekarang dan lain sebagainya. nampak udah sangat terasa itu ya. Maksudnya itu dampak nyata ya dari Ya, dari tidak apa namanya, dari tidak ikut bersama menjaga ekoteologi ini. ya tentunya ada tujuan ya, tujuan dalam pendidikan ekoteologi usia dini itu. Jadi Ya. mungkin tujuan pendidikan ekoteologi usia dini itu apa sih menurut Mbak Lisa? Yang pertama, tujuan dari pendidikan ekoteologi usia dini adalah mengembangkan kesadaran lingkungan. Jadi kita ajarkan anak itu tentang pelestarian lingkungan alam, supaya mereka membantu mereka untuk memahami pentingnya lingkungan alam dan peran mereka dalam melestarikan. Ini kan mereka ada hidup dalam bumi ini kan, penting mengapa harus tanam pohon, ya kan? Mengapa harus tanam pohon dan apa peran mereka dalam melestarikan? Oh ya, ini lingkungan alam ini harus ada pohon supaya tidak terjadi banjir contohnya ya. Terus peran dia apa? Ya kan? Peran dia ya tentunya dengan menanam pohon. Kemudian membangun nilai-nilai spiritual dan etika yang terkait dengan pelestarian lingkungan seperti rasa syukur, tanggung jawab dan kasih sayang terhadap alam. Ya kan, bersyukur kalau dia bisa menghirup oksigen, ya kan, bersyukur kalau di daerah lain banjir tapi di lingkungannya itu tidak terjadi meskipun hujannya seminggu tidak berhenti-henti tuh nggak banjir gitu. Jadi membangkitkan rasa syukur, membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap lingkungan alam. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ya kan, tentang isu-isu lingkungan dan mengembangkan solusi yang kreatif dan berkelanjutan. Misalnya kalau ada masalah lingkungan, seperti tadi contohnya banjir. Nah, kok kenapa terjadi banjir? Kan kita ajarkan kepada anak-anak, ya. Kenapa terjadi banjir? Terus bagaimana solusinya? Solusi kreatifnya seperti apa supaya tidak terjadi banjir? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tujuan pendidikan ekoteologi usia dini adalah bagaimana kita mengenalkan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara lingkungan ciptaan Tuhan. Ya. Jadi dia juga anak-anak kita ini merasakan bahwa ya bukan, anggaplah kayak membuang sampah itu ya bukan cuman tugas orang tua yang melayani atau sampah itu dikelola, ya bukan cuman mengelola aja. Dia juga dari dini udah kita ajarkan bahwa itu hal kecil, kedisiplinan ya. Disiplin, ya, tanggung jawab pribadi. Karena Bayu jujur pernah, ini di depan mata sendiri ya teman-teman ya, mungkin kalau di wilayah kalian juga mungkin ada ya. Jadi waktu Bayu lewat di daerah rumah Bayu itu, kebetulan air telabah, kalau orang Bali itu bilang telabah, kalau di sini got ya, dia got yang agak besar ya. Itu ada anak lingistir atau orang yang sudah tua, itu memang membuang sampahnya, beliau nyapu. Saya lihat karena saya lagi duduk di warung waktu itu. Nyapu ya, habis nyapu saya kira bakal buang di tong sampah gitu. Ternyata buangnya di telabah itu, di sungai itu gitu. Dan saya lewat sampah plastik. Kita tahu sampah plastik teman-teman itu mengurainya perlu ratusan tahun loh teman-teman. Makanya kenapa sekarang kita wajib bawa botol minuman kemana-mana itu udah kita mulai ekoteologi dari diri kita sendiri dulu gitu. Dan kebayang itu sampah plastik itu ngalirnya akan kemana nanti? Ya ke laut gitu loh. Dan itu kebiasaan orang tua kita sejak dulu kayak gitu. Buang sampah mungkin kalau zaman dulu dia masih banyak punya tempat lahan kosong ya Mbak Lisa ya. Masih ada lahan kosong, jadi masih boleh bakar sampah kayak gitu. Kalau sekarang kan udah nggak boleh kayak gitu. Dan kebayang ya kalau anak kita nggak kita ajarin dari sejak dini ya. Kelihatan sepele, simpel ya pelajarannya, tetapi itu berdampak sampai dia besar nanti, sampai dia usia lanjut nanti, karena pola hidup juga itu berpengaruh ya. Benar banget. Pola hidup dia nggak pernah lihat
contoh yang baik, dia nggak pernah diajarin bagaimana cara membuang sampah yang benar, sehingga itu terbawa nanti sampai dia dewasa, dan itu berpengaruh juga bagi lingkungan sekitarnya ya, bagi teman-temannya gitu. Benar, dan bukan cuma lingkungannya aja teman-teman, itu berdampak pada keturunannya dia juga nanti, kayak gitu kan. Iya, dan memang jujur sih kalau sekarang tuh Mbak Lisa agak sulit ya kita mengajari anak-anak di balik. Kadang anak-anak lebih pintar loh dari kita gitu, karena dia menyimak, melihat dari video, meniru teman-temannya gitu. Kalau menurut Mbak Lisa pribadi, metode apa sih yang paling gampang nih atau yang cocok untuk mencari ekoteologi ini, untuk share ini? Kita sebagai penyuluh tentunya kita harus punya banyak hal, atau kita harus punya sesuatu yang kreatif sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka dengan baik. Jadi metode yang kita ajarkan itu berbeda dengan kalau kita sampaikan kepada orang dewasa itu berbeda dengan kita sampaikan kepada anak-anak, kan seperti yang sudah dibahas tadi. Nah, metode pendidikan ekoteologi di usia dini itu kita pakai biasanya yang paling mudah sih, kita pakai tentang pembelajaran berbasis pengalaman. Artinya di sini pembelajaran berbasis pengalaman adalah bagaimana kita menggunakan pengalaman langsung dengan alam. Jadi pengalaman langsung dengan alam sebagai sarana pembelajaran. Seperti apa contohnya? Seperti kegiatan outdoor, ya kan? Seperti kegiatan outdoor atau penanaman pohon atau pengamatan lingkungan. Nah, saya sangat terberkati dengan kegiatan anak saya di sekolah. Jadi guru-gurunya, anak saya kan masih TK. Jadi guru-gurunya itu ngajarin anak, mereka outdoor. Mereka outdoor dan kemudian mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya kan? Misalnya, Mbak Lisa, anaknya sekarang umur berapa? Anak saya yang satunya umur 7, yang satunya umur 6 tahun. Jadi mereka masih TK semua dua. Jadi guru-gurunya ngajarin mereka keluar dan mengamati lingkungan, mengamati misalnya pohon ini fungsinya apa, ya kan? Kalau tidak ada pohon, apa yang terjadi? Ya, jadi pengamatan lingkungan langsung, dan kemudian mereka langsung dibawa ke dalam kelas, ke dalam lingkungan sekolah. Mereka sudah disuruh bawa pot masing-masing dari rumah, ya kan? Mereka sendiri yang tanam, jadi punya pengalaman langsung. Setuju banget, ya. Disuruh bawa bunga satu orang satu pohon, kemudian disuruh tanam, disuruh rawat setiap hari, ya kan? Kalau tidak dirawat, disiramin, ditaruh pupuk, apa yang terjadi, ya kan? Kalau disiramin, ditaruh pupuk setiap hari, apa yang terjadi? Ada pengamatan langsung, ya, ada sebab. Mereka bisa ngerti, oh sebab dan akibatnya itu seperti itu. Nah, jadi memang mempraktekkan langsung ya. Langsung praktek. Dan saya kebayang sih. Pasti asik sekali ya, karena nggak muluk-muluk, nggak selalu nggak materi aja gitu. Jangan belajar tanam pohon, tapi anak-anak nggak dikasih tahu gimana cara nanam pohonnya gitu. Entah pakai, saya pun yang dewasa kadang sempat salah gitu. Saya langsung pakai pupuk kompos yang masih mentah ya, tetap kompos itu pun kotoran sapi itu pun wajib diproses dulu supaya bisa menjadi pupuk. Iya, benar. Iya, saya nanam pohon, saya taruh langsung kotoran sapinya itu di tanaman, ya malah mati gitu. Iya, dan betapa asiknya kalau hal itu para guru, para orang tua siswa, bahkan kita penyuluh juga bisa mengedukasi, menginformasikan, ya jangan cuma materi aja, tapi praktekin langsung dulu di rumahnya. Jadi ini kan bunga, mereka rawat dan kemudian akhirnya beberapa hari kemudian berbunga. Jadi anak-anak itu excited, pengen, wah tanaman yang saya tanam itu berbunga gitu. Iya, ada hasilnya langsung. Ada hasilnya. Nah, ini bunga aja mereka udah senang, apalagi kalau misalnya mereka tanam sesuatu yang bisa berbuah, yang bisa mereka setelah ada buahnya mereka bisa nikmati, wah ternyata ini ya gitu. Jadi mereka bisa ada imajinasi, ada satu manfaat ya, gerakan dalam diri untuk, oh iya berarti kalau nanam pohon tuh manfaatnya tuh luar biasa, bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Kemudian metodenya selain pengalaman ya, berbasis pengalaman adalah, ada lagi Mbak Lisa? Karena ini kita kan ajarannya ke anak-anak ya, usia dini 0 sampai 6 tahun.
0 sampai 6 atau 5 tahun. Jadi kalau 6 tahun udah bisa nangkap ya, udah bisa nanam pohon. Iya, Gimana setuju. kalau misalnya anak Setuju. baru 2 tahun? Aduh, 2 tahun. Gimana itu? Nah, bener banget. Itu kayak gimana metodenya kira-kira, Mbak Lisa? Metodenya adalah dengan cerita dongeng. Ya kan? Ya. Misalnya di suatu daerah ada seorang putri gitu, ya, ada raja yang galak, suka menebang pohon di mana-mana ya. Jadi kan imajinasi anak itu terbawa, ya kan? Apalagi kalau kita mendongengnya sebelum tidur. Iya, Ya kan, pasti kan di dalam bawah alam sadarnya itu pasti terbawa. Oh gitu ya, Ma. Jadi di dalam dongeng itu ada dibilang dongeng cerita fabel itu kan pasti ada di akhir cerita itu pasti ada pesan-pesan moral. Ya kan, pada anak-anak itu akan berdampak bagi anak-anak yang, karena kalau anak-anak usia 1 tahun 2 tahun tuh belum mengerti gimana sih pohon tuh nanam gimana, malah dirusak jadinya kan. Benar banget. Dengan Jadi dia cerita dongeng malah bermain. Iya, ngerti dia. Kemudian dengan kegiatan kreatif seperti tadi, dengan misalnya melukis, ya kan, melukis atau membuat kerajinan untuk mengembangkan ekspresi, kreativitas dan imajinasi anak-anak itu. Dan kemudian yang paling terakhir nih ya, ini yang paling penting. Metode yang paling penting adalah teladan. Ya, ini agak sulit. Orang tuanya bilang jangan buang sampah sembarangan, habis makan jajan dibuang sampah. Tapi habis itu anak-anak lihat orang tuanya habis masak, sampah dapurnya dibuang, enggak dipilah-pilah. Iya, setuju. Iya kan? Kecil. Anaknya ya Allah, ibunya juga kayak gitu. Iya. Saya lihat juga penyuluhnya atau rohaniawan atau gurunya nggak memberikan teladan, jadi anak-anak ini hanya sebatas materi aja. Materi benar-benar. Karena yang paling efek tuh ya sebagai yang tercontohkan ya, anggap hal-hal kecil kayak itu. Dan jujur kalau Bayu pribadi pun saya ikut merawat lingkungan ini ya itu karena contoh juga kayak gitu. Iya, benar. Karena ada contohnya. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita selama ini, apakah benar kita sudah memberikan contoh yang baik untuk generasi usia dini ya, untuk anak-anak kita. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka melihat figur, karena mereka ada role modelnya. Oh iya benar. Jadi cara nanam, cara merawat, cara mengelolanya itu seperti ini. Akhirnya kehidupannya terpola karena sudah ada seperti adat istiadat di dalam rumah tangganya sendiri. Jadi dia kok punya pergaulan di luar, melihat teman-temannya dibilang jangan buang sampah sembarangan ya. Iya, malah gitu. menjadi teladan ya. Jadi teladan. Oke. Mungkin itu yang. Ya. Terima kasih Mbak Lisa, karena waktunya juga cuma sebentar. Jadi kesimpulannya teman-teman, hal-hal kecil itu ya harus kita lakukan. Hal-hal kecil memang harus kita contohkan ke anak-anak. Jadi mungkin nggak bisa sesuai ekspektasi, tapi emang ekoteologi sejak usia dini ini memang benar-benar penting untuk harus diterapin ke anak-anak. Ya, karena kalau bukan dari generasi kita, mau kapan lagi gitu loh. Masa sampai anak-anak kita nyontohin atau anak-anak kita niru kita mungut sampah terus kita buang ke selokan. Ya kita stop lah dengan ekoteologi ini kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Lisa? Ya, sebagai orang tua mari kita menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, karena apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju banget. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin karena sudah waktunya udah cukup. Ya. Kita tutup dengan penganjali umat. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Ya. Bye-bye.